Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dibebaskan dari ketakutan, kekhawatiran akan ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita. Ketakutan itu ada dua, bos. Yang pertama, ketakutan internal yang berasal dari hati kita, pikiran kita sendiri. Jadi kita takut, kita khawatir, kita butuh kepastian, tapi kita tidak peroleh kepastian itu. Kita tidak punya harapan. Yang Anda harapkan itu enggak jelas gitu. Yang kedua adalah ketakutan yang bersifat eksternal, dari luar masuk, merasuk ke diri kita, baik lewat telinga, lewat mata, ya, itu mengganggu kita, itu menggoda kita dan mempengaruhi kita. Nah, bagaimana cara menepisnya? Pertama, internal itu menggunakan surat An-Nas, ya. Jadi kalau kita khawatir, di hati kita ada rasa was-was, rasa takut, rasa galau, ya kan? itu kita pakai surat An-Nas. Baik kita baca untuk minta perlindungan maupun untuk kita mengerti, oh ternyata juntrungannya seperti ini toh. Jadi kita enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita minta perlindungan. Qul a'udzu, a'udzu itu aku minta perlindungan. Kepada siapa? Qul a'udzu birabbin nas, kepada Robnya manusia. Rob itu artinya pencipta sekaligus memelihara. Jadi kalau yang namanya pencipta itu harus memelihara. Jadi kalau ada pencipta yang tidak memelihara, itu nggak benar itu. Itu bukan pencipta yang benar itu. Ya. Nasmoko aja, Toyota menciptakan Innova, itu dia bikin manualnya, bikin Avanza, itu dia bikin buku manualnya. Jadi selain menciptakan produk, dia juga membuat cara pemeliharaannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita, Allah. Jadi Rabbin Nas, dia mencipta dan memelihara. Siapa? Nas, manusia gitu. Jadi kita minta perlindungan kepada Rabb kita, kepada pemelihara kita. Malikin Nas, ya. Ya. Jadi ini sekaligus menguasai manusia. Jadi kalau ada pencipta yang tidak menguasai ciptaannya, itu bullshit gitu. Jadi pencipta yang sekaligus menguasai juntrungannya, dari kepala ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu Allah itu menguasai apa yang ada di kepala kita, leher kita, sampai perut dan ujung kaki kita, itu Allah menguasai. Nah, ini kita mengungkapkan, menginspirasikan, menyampaikan kepada siapa sih kita minta tolong gitu kan. Minta tolong kepada Rabbin Nas yang maliki nas gitu. Dari apa? Ya,
Minta pertolongan itu dari apa? Nah, ini minta pertolongan dari kejahatan setan yang berbisik, pembisik dan bersembunyi. Teman-teman, setan itu sudah minta izin sama penciptanya, Allah. Oke, kamu turunkan, engkau keluarkan dari neraka, tapi minta satu syarat. Izinkan saya untuk menggoda manusia. Dan menggodanya itu nggak ada jalan tertutup, dibuka semuanya sampai ke aliran darahnya manusia. Nah ini kenapa pembisik yang bersembunyi, karena memang dia masuk ke dalam otak kita, telinga kita, jantung kita, hati kita. Jadi setan itu merupakan pembisik. Jadi berarti kan ada di dalam kan. Jadi tadi kan saya bilang surat Anas itu untuk menepis, mengusir dan menghilangkan godaan dari dalam. Jadi yang membisik gitu. Yang apa? Yang allazi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan ke dada manusia. Siapa yang membisikkan itu? Minal jinnati wan nas gitu. Jadi yang membisikkan itu jin dan manusia juga gitu. Jadi kan kadang-kadang kita mendapatkan bisikan dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat kita, dari mungkin orang yang jauh ya, tapi dia masuk ke telinga kita, itu diolah ke dalam hati kita. Itu namanya godaan internal gitu ya. Nah, jadi ketika Anda ada rasa takut di dalam hati, takut gagal di dalam hati, kamu gak bisa deh ya. Kamu gak mampu. Orang bapakmu aja cuma guru SD, mana mungkin kamu jadi direktur di sini. Ya, itu membisikkan ke dada kita. Kamu gak mungkin, kamu gak punya bakat gitu. Nah, itu orang ngomong itu pasti 90% ada kepentingannya. Entah itu kepentingan untuk ini Pak Cindy ini ancaman buat saya ini, jadi harus ditekan ini, ya. Atau ya tadi dia nanti akan mengungguli saya, jadi kemungkinan untuk berkembang itu di push, ditekan gitu. Nah, jadi untuk menghindari atau mengusir ya kekhawatiran, rasa takut gagal, bahwa kamu gak bisa, kamu kecil, kamu jelek, kamu sepete, kamu remeh gitu, kamu gak punya bakat, itu pakai Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Dengan tadi kita memang minta perlindungan kepada Allah, tapi kita juga yakin bahwa yang membisikkan ketidakmampuan, yang membisikkan ketakutan, yang membisikkan kegalauan itu adalah kita keluarkan semua, kita usir semua. Nah, kalau sudah internal, nah sekarang yang eksternal apa? Yang eksternal itu menggunakan surat Al-Falaq. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq gitu. A'udzu lagi. Minta perlindungan lagi. Aku berlindung kepada siapa? A'udzu birabbil falaq. Kepada yang menciptakan subuh gitu. Yang bikin subuh itu siapa? Gitu. Yang bikin fajar itu siapa? Ya, aku berlindung kepada yang menciptakan, yang menguasai dan memaintain waktu subuh. Ya. Kadang-kadang jam 4:30, kadang-kadang jam 4:05 gitu. Itu dengan putaran alam semesta ini. Itu yang menciptakan, yang
memaintain itu siapa gitu. Nah, di sini di Al-Falaq ini diungkapkan. Minta berlindung kepada pencipta subuh. Perlindungan dari apa? Min syari makhluk, dari kejahatan para makhluk. Ya, ini kan berarti eksternal, makhluk selain saya loh, selain Anda, itu makhluk, itu mengganggu kita. Baik itu dari bisikan maupun orang itu menekan kita, orang itu marah-marah dengan kita, kan bisa juga kan. Orang itu mau melet kita misalnya, itu bisa juga kan. Mau menenung kita, mau nyantet gitu, itu juga gangguan itu. Jadi hati-hati itu. Jadi itu langsung minta perlindungan sama Allah aja. Jadi langsung number one yang kita minta. Bukan lewat dukun, bukan lewat kiai, bukan lewat al-ustadz itu. Enggak, tapi langsung sendiri ke pencipta kita. Gitu. Jadi karena saya diciptakan oleh Sang Pencipta, maka begitu kita ada gangguan, itu kita berlindungnya kepada yang menciptakan kita dong, mestinya dong, iya kan? Nah, eksternal. Jadi min syari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kepada Allah pencipta dan pemelihara dari kejahatan makhluk-makhluk gitu. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini kejahatan malam-malam dan perempuan-perempuan peniup bukhul-bukhul. Jadi ini peniup bukhul-bukhul ini seperti dukun-dukun itu. Jadi dia meniup tali-tali untuk mengirimkan santet kepada kita. Jadi ini benar kan? Jadi ini berkhasiat ya. Kalau bicara khasiatnya ya. Dan memberitahu ke kita bahwa dari zaman dulu itu ada santet, ada ilmu tenung, ada jampi-jampi, itu ada. Itu tapi bisa ditepis dengan Al-Falaq ini. Wa min syarri hasidin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi dari orang-orang dengki. Nah, ini. Jadi orang itu kita itu benar dianggap salah, apalagi salah tambah disalah-salahkan. Jadi nggak usah percaya kepada orang. Jadi nggak usah minta pujian kepada orang, nggak usah minta approval kepada orang, nggak usah minta persetujuan kepada orang. Kalau kita udah punya prinsip, ini langkah ini betul, jalanin aja, lurus aja. Jadi kalau orang itu sudah hasad, hasidin idza hasad, ya, orang udah dengki kepada kita, itu entah secuil, entah setitik, itu. Bahkan ya yang sering terjadi, ini adalah orang yang paling dekat, sahabat, gitu. Karena posisi kita sama, kepintarannya sama, kefasihannya sama, itu kalau ada satu yang harus dipilih, maka ini menjadi saingan. Disitulah seringkali. Jadi kadang-kadang justru atau orang kepercayaan lah yang akan mencuri dan menghancurkan sang pemimpin ini. Sering kan terjadi kan. Jadi itulah satu contoh bahwa hasidin idza hasad. Jadi orang yang sudah dengki itu akan mengganggu kita. Jadi kembali ke laptop. Jadi teman-teman, udah pokoknya kalau ada ketakutan internal, peganglah dengan surat An-Nas, dan kalau ada ketakutan eksternal itu peganglah dengan surat Al-Falaq. Insya Allah selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.